Kita bertemu lagi dalam pelajaran energi terbarukan. Topik kali ini adalah energi air. Energi air adalah salah satu bentuk energi terbarukan dari matahari. Ada 5 subtopik yang akan kita pelajari. Masing-masing subtopik akan ditampilkan dalam video terpisah. Pertama, pengantar energi air, yaitu video ini. Yang kedua, dasar teori energi air. Yang ketiga, pemilihan turbin angin. Yang keempat, PLTA dengan dam atau waduk. Dan terakhir, tenaga air di Indonesia. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena Anda akan mendapatkan pelajaran-pelajaran terbaru tentang energi terbarukan dan efisiensi energi dari kanal ini. Kita awali pelajaran ini dengan pengantar energi air. Tenaga air adalah salah satu teknologi penghasil energi yang paling mapan di seluruh dunia. Tenaga air menyediakan sekitar 16% dari suplai listrik dunia. Di negara berkembang bahkan mencapai sekitar 40%. Kapasitas pembangkit listrik tenaga air yang besar bisa beberapa kali lebih besar dari pembangkit listrik konvensional seperti menggunakan BBM. PLTA juga sangat efisien, handal, dan tahan lama. PLTA juga sangat mudah dikendalikan. PLTA menawarkan biaya operasi yang sangat rendah dan masa pengoperasian yang panjang, yaitu 40-50 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 100 tahun dengan beberapa rehabilitasi. Selain PLTA skala besar, sistem mikrohidro sedang berkembang, dan listrik hidrokinetik juga sedang dikembangkan. Pada topik ini, kita akan lebih banyak membahas pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan mikro. Manusia sudah menggunakan kekuatan air untuk melakukan kerja sejak ribuan tahun lalu. Perangkat irigasi yang diberi nama Noria telah beroperasi lebih 5.000 tahun lalu di Timur Tengah. Orang Yunani menggunakan kincir air untuk menggiling gandum menjadi tepung lebih 2.000 tahun lalu. Selain menggiling tepung, kekuatan air juga digunakan untuk menggergaji kayu dan pabrik tekstil. Orang Persia menggunakan roda untuk mengangkat air dari sungai ke tempat yang lebih tinggi. Roda itu disebut safia. Pada 250 tahun sebelum Masehi, tenaga air juga digunakan sebagai jam. Survei Domesday menemukan bahwa tahun 1086 terdapat lebih 5.000 kincir air di seluruh dunia. Pada Domesday Book disebutkan kincir air pertama digunakan abad ke-8. Terdapat 4 teknologi tenaga air. Pertama, tenaga air aliran sungai atau run of river. Kedua, penyimpanan tenaga air atau storage. Yang ketiga, penyimpanan tenaga air yang dipompa atau pump storage. Yang keempat, tenaga air lepas pantai atau offshore. Teknologi-teknologi di atas bisa tumpang tindih. Misalnya, proyek penyimpanan tenaga air seringkali melibatkan elemen pemompaan untuk menambah air yang mengalir ke waduk secara alami. Selain itu, proyek tenaga air aliran sungai dapat juga menyediakan kemampuan penyimpanan. Pada slide berikut, kita akan bahas secara singkat masing-masing teknologi tenaga air satu persatu. Tenaga air aliran sungai atau run of river. Dengan teknologi run of river, tenaga air didapatkan dengan mengalirkan air dari sungai melalui kanal atau penstock untuk memutar turbin. Biasanya hanya melibatkan fasilitas penyimpanan yang kecil atau tidak ada fasilitas penyimpanan sama sekali. Teknologi aliran sungai dapat menyediakan pasokan listrik yang berkelanjutan untuk memenuhi beban dasar atau base load, tergantung dari besarnya beban dasar. Fleksibilitas operasi dapat diusahakan dalam rangka mengikuti fluktuasi beban harian dengan mengatur aliran air. Saat beban tinggi, pintu air dibuka lebar. Saat beban rendah, pintu air ditutup sebagian. Penyimpanan tenaga air atau storage. Teknologi penyimpanan tenaga air biasanya berupa sistem besar, skala megawatt, menggunakan bendungan atau dam untuk menyimpan air di waduk. Disebut juga dam-based hydropower. Listrik dihasilkan dengan melepaskan air dari reservoir atau waduk melalui turbin, yang mana turbin mengaktifkan generator.
Penyimpanan tenaga air melayani beban dasar, serta memiliki kemampuan untuk dimatikan dan dihidupkan dalam waktu singkat, sesuai kebutuhan sistem, misalnya untuk melayani beban puncak. Waduk dapat menawarkan kapasitas penyimpanan yang cukup, supaya PLTA beroperasi secara independen dari aliran hidrologi selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Teknologi penyimpanan tenaga air yang dipompa atau pump storage. Pump storage menyediakan pasokan listrik untuk melayani beban puncak. Teknologi ini memanfaatkan air yang bersiklus antara reservoir atau waduk bawah dan waduk atas dengan pompa. Pompa biasanya dioperasikan menggunakan energi berlebih dari sistem pada saat permintaan rendah, misalnya saat tengah malam. Ketika kebutuhan listrik tinggi, air dilepaskan kembali ke waduk bawah dari waduk atas melalui turbin sehingga menghasilkan listrik. Tenaga air lepas pantai atau offshore. Teknologi tenaga air lepas pantai belum mapan, tapi terus berkembang. Teknologi ini menggunakan arus pasang surut atau kekuatan gelombang untuk menghasilkan listrik dari air laut. Teknologi ini akan dibahas lebih lanjut pada topik energi laut. PLTA dapat dikelompokkan menurut ukuran atau kapasitas terpasangnya. Namun belum ada kesepakatan standar tentang pengelompokan tersebut. Dari tabel di kiri terlihat, jika PLTA berukuran lebih besar dari 100 MW, maka termasuk golongan besar. Golongan menengah dengan kapasitas 50-100 MW. Golongan intermediate dengan kapasitas antara 10-50 MW. PLTA kecil berkapasitas 1-10 MW. Mini hydro berkapasitas 500 kW sampai 1 MW. Dan micro hydro memiliki kapasitas di bawah 500 kW. Sedangkan pada tabel sebelah kanan, hanya ada 3 kelas PLTA. PLTA besar berkapasitas lebih besar dari 30 MW, small hydro atau PLTA kecil berkapasitas 100 kW sampai 30 MW, sedangkan micro hydro berkapasitas di bawah 100 kW. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan mikro adalah salah satu teknologi energi yang paling hemat biaya dan andal untuk jangka panjang. Efisiensi adalah daya yang dihasilkan atau daya output dibagi dengan daya yang masuk. Untuk PLTA, daya keluaran atau daya output adalah daya generator dibagi dengan daya input, yaitu daya yang terdapat di dalam air. Efisiensi konversi PLTA mini dan mikro tinggi, antara 70-90%. Dengan demikian, efisiensi PLTA skala mini dan mikro sejauh ini terbaik dari semua teknologi energi. Sebagai pembanding, efisiensi pembangkit listrik tenaga nuklir adalah 35-40%. Faktor kapasitas atau capacity factor atau CF adalah banyaknya energi yang dihasilkan sesungguhnya dibagi dengan potensi energi yang dapat dihasilkan dalam hitung-hitungan dalam 1 tahun. Dengan kata lain, faktor kapasitas adalah energi aktual dibagi dengan energi teoritis selama 1 tahun. Faktor kapasitas atau CF PLTA mini dan mikro tinggi, biasanya di atas 50%, dibandingkan dengan matahari yang di bawah 10% dan angin yang sekitar 30%. Namun, kapasitas faktor PLTA mini dan mikro masih di bawah kapasitas faktor pembangkit listrik tenaga nuklir yang mendekati 100%. PLTA mini dan mikro bervariasi menurut musim, tapi dapat diprediksi. PLTA mini dan mikro tidak cepat berubah. Daya keluarannya memang bervariasi, tapi perubahannya bertahap, dari hari ke hari, bukan dari menit ke menit seperti energi angin dan matahari. PLTA skala mini dan mikro bisa membangkitkan listrik 24 jam. Teknologi tahan lama dan kuat, bisa beroperasi 50 tahun atau lebih. Jika dirancang dengan baik, maka PLTA skala mini dan mikro juga ramah lingkungan. Karakteristik sistem hydropower kecil atau mikro. Sistem hydropower kecil atau mikro terdesentralisasi alias tersebar, tidak terpusat seperti PLTA besar
atau pembangkit listrik dengan batu bara. PLTA skala kecil dan mikro melayani kebutuhan listrik kecil, misalnya industri kecil, peternakan atau perkebunan, rumah tangga, dan masyarakat desa. PLTA besar biasanya melayani kebutuhan listrik kota besar atau bahkan negara. PLTA skala kecil atau mikro disambung dengan jaringan distribusi tegangan rendah. Berbeda dengan PLTA besar atau pembangkit listrik tenaga batubara dan nuklir yang biasanya disambungkan dengan jaringan transmisi tegangan tinggi. Pembangkit listrik besar biasanya dimiliki PLN atau perusahaan listrik besar, tapi pembangkit listrik air mini dan mikro bisa dimiliki individu atau koperasi. Jadi, kalau di halaman belakang rumah Anda ada potensi air kecil dan mikro, Anda bisa membuat pembangkit listrik sendiri, menggunakannya dan memilikinya. PLTA besar dan pembangkit listrik besar lainnya didesain bertahun-tahun, pembangunannya juga bertahun-tahun. Material yang digunakan mungkin harus didatangkan dari pulau lain atau dari negara lain, dan orang yang mengerjakannya juga orang yang didatangkan dari kota atau negara lain. Namun hidro kecil dan mikro hidro, perencanaan dan konstruksinya memerlukan waktu singkat dalam hitungan bulan, dapat menggunakan material lokal seperti batu, pasir, dan kayu, dan keterampilan lokal, misalnya tukang di kampung dan masyarakat lain, bisa dimanfaatkan bergotong royong membangun pembangkit listrik tenaga air mini dan mikro. Pembangkit listrik tenaga air mini dan mikro dapat meningkatkan standar hidup masyarakat desa, dari masyarakat tidak berlistrik menjadi memiliki listrik yang andal. Biaya operasinya dan perawatannya relatif kecil, karena tidak membutuhkan bahan bakar sebagaimana pembangkit listrik dari bahan bakar fosil, seperti PLTU, PLTG, dan PLTD, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Selain keunggulan-keunggulan di atas, pembangkit listrik tenaga air kecil dan mikro juga memiliki keterbatasan. Pembangkit listrik tenaga air kecil dan mikro, sebagaimana juga PLTA besar dan beberapa teknologi pembangkit listrik lain, adalah teknologi yang bergantung pada lokasi khusus atau site-specific technology. Jadi, berbeda dengan matahari dan biomass yang ada di mana-mana, potensi air yang cocok untuk pembangkit listrik tidak ada di semua tempat. Energi output dari sebuah pembangkit listrik tenaga air kecil dan mikro dibatasi oleh potensi airnya. Jika potensi air hanya memungkinkan membangun PLT mini dan mikro 100 kW misalnya, maka kita tidak bisa mendapatkan daya di atas itu, walaupun kebutuhan listrik di desa tersebut lebih tinggi daripada itu. Ini berbeda dengan PLTS yang modular, sehingga dapat ditambah kapasitasnya dengan mudah. Aliran sungai sering bervariasi mengikuti musim. Oleh sebab itu, daya output dapat menurun di musim panas. Ini juga bisa berlaku untuk PLTA skala besar jika tidak dikelola dengan baik. Juga berlaku untuk energi lain yang bersumber dari matahari, seperti PLTS, PLT angin, PLT biomass, dan lain-lain dalam level tertentu. Sebagian masyarakat belum terbiasa dengan hydropower, sehingga menghambat pemanfaatan sumber energi air. Mungkin sebagian masyarakat desa tidak senang jika pembangunan pembangkit listrik air skala kecil dan mikro akan mengurangi debit air di hilir, di mana biasanya mereka mandi atau mencari ikan. Kita sudah mempelajari sejarah energi air, 4 jenis teknologi konversi energi air, klasifikasi energi air menurut ukurannya, serta mini dan mikro hidro, ditinjau dari keunggulan dan kelemahannya. Demikianlah pelajaran pengantar energi air.